wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Salawat bertangkaikan salam yang mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, hingga sampailah kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin amin amin. Yang terhormat dan yang saya hormati Sayyidi wa Sayyiduna Al-Mukarram wal Mukarramah selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nur, yang mudah-mudahan guru kita ini alladzi lam yuzkar ismu ta'dziman wa takriman. Amin. Barakallahu fi umurihim wa fi rizqihim wa fi talamidihim wa fi auladihim musholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu beserta santriwan-santriwati yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya saya di sini itu sebagai MC yang akan mengatur acara di pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, acara yang ketiga tausiah, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan bismillah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Temila. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شيء عليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Danila yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepadanya bisa mendapatkan rahmatnya dan kita selaku pendapatnya juga, pendengarnya juga dapat mendapatkan syafaatnya. Amin. Acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita semua. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizukna istinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma afatna wa asimna min ad-dunubi kaba'iriha wa sagairiha la siyama syirku bika wa aququl walidain wal kadibu wal kibru wa unku wa khiyanatu kullu wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nas wa nisyana wal ilma wa dina bil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih izinkan kita untuk hadir di kuliah subuh. Ya, hari yang keberapa ini hari ini kita? 21. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita, semuanya termasuk thalab ilmu kita. Allah terima ya yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kesepuhan, para jamaah, para asatidz yang hadir, bapak-bapak, ibu, juga anak-anak santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ada cerita yang belum selesai. Cerita apa kemarin? Bos embe. Kita banyak bos embe-nya. Bos embe. Pokoknya mau bos apa saja sebenarnya. Mau bos kambing ke, mau bos lencak, ya, cengkeh, bos cengkeh, oh iya bos cengkeh air, objeknya, jadi semua inti, waalaikumsalam, cari. Intinya bahwa apapun yang kita lakukan, ya, usaha apapun yang kita laksanakan, ya, kemudian menghasilkan harta, ya, jangan sampai melalaikan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau para pejabat yang janjinya senantiasa diobral, janji yang senantiasa iming-imingkan sebelum jadi. Kalau sudah jadi, janji itu harus ditepati. Karena kalau tidak ditepati berarti dia masuk kategori orang munafik. Sabaraha cirina jalma nu munafik. Ayat 3. Yang pertama, kalau bicara dia berdusta. Kalau janji dia ingkar, tidak ditepati. Kalau diamanahi dia khianat, nggak disampaikan. Bahkan pejabat ini bukan hanya satu, ya, bukan hanya satu dia langgar. Ciri munafik bukan hanya satu. Kalau pejabat ciri munafiknya tiga-tiganya ada. Banyak nggak kalau pejabat berdusta, ngabohong, nipu rakyatnya? Banyak. Banyak nggak pejabat kalau janji
sekian poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ditulis poinnya. Tapi ketika jadi tidak ditepati. Ada nggak? Ketika diamanahi, ya, sikut kiri, sikut kanan, dari sana gede, pas pecut, tiluhur, gede, ke provinsi Maletika, ya, ke kabupaten Malancipai, ke kecamatan di Sunatan Deui. Sunatan Deui ini beak tadi Sunatan Deui. Ya, ke desa di Sunatan Mecut. Itu gede dan adik-adik. Yo, ke masyarakat tenepi. Salah. Itu namanya diamanahi tidak, ya, sampai tidak jujur, ya. Maka tiga-tiganya ciri munafik bagi para pemimpin hari ini itu banyak. Kemarin sampai mana kemarin? Bos Mbeh? Kode ini. Mulai kemarin itu Sa'labah ketika masih miskin rajin sholat, rajin ibadah, nggak pernah tertinggal sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini sholat bersama Rasul. Bayangin, kita pernah sholat bersama Rasul belum? Boro-boro sholat bersama Rasul kita ya. Udah pernah sholat di Mekah nggak, Masjid Rasul atau di Madinah? Cantunya. Boro-boro sholat bersama Rasul. Kisah Labah nih orang yang sholat bersama Rasul, siang malam bersama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian karena kemiskinannya terus didorong oleh istrinya terus-terusan minta doa kepada Rasulullah SAW supaya dikasih rizki yang banyak. Ya, pertama nggak dikabulkan, maksudnya nggak diturut oleh Rasulullah SAW permintaannya. Ya, yang kedua juga diperhatikan, ya, dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah ternyata mungkin tahu Sa'labah ini tipenya, ya, tipe bagus iman teh lamun keur miskin, ya, sehingga Rasulullah nggak langsung mengabulkan permintaannya. Yang ketiga karena maksa terus, bahkan dia janji, ya Rasulullah jangan khawatir, kalau saya jadi orang kaya bakal berehan. Bos janji para caleg. Ya. Kalau saya jadi jalan bagus, ya, kesehatan bagus, ya, sembako murah, pendidikan gratis, ya, makan siang gratis. Orang di rumah masing-masing gratisnya, ya. Semua haknya akan saya berikan. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah dengan kalimat Allahumma rzuq Sa'labah malan. Catat doa eta nu barek jeung Rasul. Allahumma rzuq, sebutkeun ngaranna ulah Sa'labah terus. Ganti, ya. Uing malan kasiro, ya. Jadi lamun arek make eta doana, ya. Allahumma rzuq wa RT Isa malan kasiro. Waduh. Pas renyut mbekna, ya. Pas bilatung. Man sok sieun mau datang deui kuliah subuh. Ngenong di lembok, ngenong di lembok. Repot begitu. Yang saya awalnya rajin, ya, sampai penuh Madinah
sempit Madinah dengan kambingnya Ki Sa'labah. Akhirnya dipindahkan, digiring seluruhnya ke, karena tuh kalau satu kota penuh dengan kambing atau di mana-mana tai kembang menurutnya, waduh, membuat repot orang banyak. Ya mesah sih. Ya kalau lamun di kaum gading kembang kencarkan gitu penuh salemur. Ya pas sawah, kebun, wah repot. Akhirnya digiring ke luar kampung, ke luar kota, ya, ke daerah bawah, ya, Wadi namanya, bahkan Bah Wadi. Jadi pantesan Bah Wadi, awakna pendeknya, orang mungkin tempatnya rendah, ya, tapi jelemana tawadu, mantepnya, cara mau duit. Iyo tawaru lain sama duit. Ya. Akhirnya kambingnya banyak, yang tadinya sholat ya berjamaah mulai dia tidak sholat berjamaah ya. Kemudian seminggu sekali sholatnya hari Jumat doa. Nambah banyak lagi hartanya, kambingnya nambah, akhirnya Jumat pun tidak datang ya. Nambah banyak, ngangonnya juga nambah jauh dari Madinah. Akhirnya ya tadina sempat setahun sekali ge henteu. Idul Fitri ge teu datang, Idul Adha henteu. Ya Jumat henteu. Ayo we. Jeung embe dina hiji waktu ya. Kemudian Rasulullah rajulan li ahdis sadaqah. Rasulullah mengutus dua laki-laki utusan menemui Sa'labah untuk mengambil zakatnya yang dijanjikan. Kan kemarin tuh kalau kaya katanya akan memberikan kulladzi haqqin haqqah. Sakabe hak fakir miskin bakal dikeluarkan. Ya. Rasulullah mengutus dua orang untuk menagih janjinya. Fastaqbalahuman nasu bisadaqatihim hatta ataya Sa'labah. Kalau ke yang lain-lain, ke orang kaya yang lain ngasih ya, ke orang kaya yang satu si A, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya utusan Rasulullah SAW ya untuk mengambil zakat ya dari perusahaan yang Anda miliki. Kalau yang lain ngasih, oh iya siap ya, ini nih sekian miliar ya, sampai datang ke Ki Sa'labah, mana jauh di tengah-tengah gunung ya, didatangi untuk mengambil zakatnya. Wa aqarahu kitab Rasulillah, bahkan membacakan tulisan yang sengaja ditulis oleh Rasulullah SAW untuk menagih janjinya. Alladzi bihil faraidi falam ya'tiha, ya, yang Allah telah wajibkan, maka Sa'labah enggak mau mengeluarkan zakat. Wa qala ma hadhihi illa jizyah aw ukhtul jizyah. Ya Allah, kata Ki Sa'labah, apa Rasulullah ini main minta-minta aja. Itu tadi Mas Bengkar. Ai keur miskinnya kuat harem poyan ka Kangjeng Rasul. Kangjeng doakeun. Ya, ai Mas Bengkar malah nyebutkeun apaan? Ya, coba amuan leungeun bau. Oh, emen tuh. Gitu tuh. Sia milu melak henteu, milu tanul henteu, milu ngaramet henteu. Panen ujug-ujug ngasongkeun karung sia we mah. Coba amuan leungeun sia. Gitu. Ya, aya teh nu kitu tah. Mana jalan mana? Berarti adi nasi salah lah kan.
ketularan salabah berarti. Bah, eta nyerep eta ketularan penyakit kisah Miaran bae ketularan salabah deui. Sayangnya. Ya, ainu bageur mami aram ge teu naon. Ya. Ya, eta ulah dugikeun kajadian tadi salat berjamaah jadi henteu tadina Jumat jadi henteu. Ya dipenta zakatna teu ngalon. Cek manehna cek si salabah ieu mah jizyah. Jizyah mah berarti minta pajak ka orang kafir. Jizyah ya maksudna. Maunya menang amat. Setiap 40 kambing cokot hiji cek Kanjeng Rasul. 40 cokot hiji zakatna. Lomo. Ai ditung-hitung tuh dah. Sapanjang Cikuluhung pinuh. Ya. Dihitung kayaknya di hulu tepikeun ka kaum gading ti Curug 1000. Wah tupan katempona perasa cai ti kajauhan mah bodas di wahangan. Wahangan saat tapi aya gambar bodas. Aya goreng teh lain cai tapi kira-kira berapa ribu. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu jumlah embe. Renai, neng pas bilatung, rutak. Ya, dihitung-hitung teh, lamun 40 hiji wae, sabaraha kali 40. Yo, zakatna jadi 1000 ekor. Geus males. Aing capek-capek 1000 ekor teh. Gitu ini sebutkan gitu tak nya lamun misalkan ana 100 gedeng zakatna 10 gedeng atuh lamun 1000 gedeng 100 oh bos ya yuk nya Rugi dong. Rugi. Satu contoh aja kurang itu mah. Contoh aja kurang nya badugikeun ka kitu tah. Masya Allah. Akhirna eta utusan qala irji'a diusir. Ayo balik siapa itu? Munah wae yang ngadun menta doang ya. Hatta ara ya ra'a wa tafakkara sampai nggak habis berpikir sampai eureun nih heran salabah aya kitu nya buat ngusir ka urang buat molotot bareto mah urang nyaho eta budak ya bas sataranya nya lamun rek mun keur diseuseuh ngagok teu bisa nangtung aja oyuna muni nulak cangkeng nage dina tatak lain nulak cangkeng deui nulak tak berarti kitu mah nya sirahna mah gede hulu-huluna gede lain huluna gede hulu cek utusan cek Kanjeng Rasul Masya Allah menilai salabah dulu bukan salabah sekarang itu bilangnya ya lain dulu lain sekarang baheula mah aing dilayak ku sia ayeuna sia ku aing dilayak euy eta salabah ngomongna muni pukhara nuka ka Kangjeng Rasul ge geus teu aya hormatna padahal eta jelema teh memang bener lain Kangjeng Rasul tapi utusan Kangjeng Rasul mawa surat ti Kangjeng nasihat sekaligus ngingetkeun supaya manehna takwa deui ka Allah bahwa ya dia tuh kayak seperti itu berkat doa Rasul. Nah, lupa dia kacang terhadap kulitnya. Ya Allah. Ya, begitu tuh kalau orang sudah kaya tuh. Ya. Orang kaya mah begitu. Hulusia dibeli kuai. Oh, sampai begitu hulusia disebeli kuai sih.
Macam siapa boleh dulu siapa dibeli san mereka jual hulu pantas dibeli hulu sapi hulu jelema san mereka jual ya takung ngomong model gitu tah. Kalau marja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dua utusan itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahum Rasulullah qabla an yatakallama ya waiha sa'labah marratain. Ya, sebelum ngomong dan setelah memberikan laporan, ya Rasul, lain kalakah mere zakat sisa labah teh kalakah kuring cenah di ambuan leungeun di ambuan kuring palsa teh naon cenah ambuan leungeun eta utusan ku lugu-luguna ambuan leungeun sia bau naon sia tah bau sahur bau embeng teh panteu nyabak embeng. Ayo balik ke Indonesia itu orang nguna wae. Ya, cek eta utusan ya Rasul saya malah diweweleh, dihina. Ya, saya kasih surat yang engkau tulis, yang engkau berikan, saya bacakan di depannya. Ai maca tuh becus pensi kehet salah bah mah. Ya, kalau bah maca, ayo baca coba naon cenah-cenah dah. Rasul cenah Muhammad naon cenah iya wayahna zakat kudu dikaluarkeun Allah zakat Allah waduh akhirnya cek Kanjeng Rasul cilaka kisah labah dua kali cilaka lamun Kanjeng Rasul geus ngomong kitu geus moal bisa dirubah. Sebab Rasul masih sifatna omonganana as-siddiq. Sidik teh bener. Lamun geus Rasulullah moal bisa dicabut deui. Muncul Rasulullah cilaka. Cabut deui. Moal bisa dicabut deui. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab ya tabat siada abi lahabi wa tab. Ya, turunna ayat tabat itu Abu Lahab masih kene hidup. Mencek urang mah bodoh si Abu Lahabnya. Cek Allah dina kitab tabat siada abi lahab cilaka Abu Lahab jeung istrina. Ya, amun cek urang mah buru-buru tobat. Ya, sebab manehna masih kene hirup, tapi karena geus disebutkan tabat cilaka atau cilaka geus nya ajeun teuing manehna masih hirup ge nya karena untuk urang ai urang mah teu kapanggih jeung Kanjeng Rasul. Jadi pintu tobat teh masih diperpanjang sampai nyawa di nanti korok. Kalau orang-orang yang bertemu dengan Rasul itu nggak sampai situ. Kalau sudah kata Rasulullah cilaka, waduh, hirup kenege cilaka guys. Karena berhubungan dengan sifat sidiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Rasul sudah selesai, apalagi kalau Rasulnya sudah meninggal, itu susah. Ya. Kemudian akhirnya Sa'labah wa anzalallahu ta'ala hadhil ayat, turun ayat ini nih tentang kisah Sa'labah, turun ayat tadi surat At-Taubah, wa minhum man ahadallaha wa la in atana min fadlihi lanasadaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Kalau banyak di antara mereka yang berjanji langsung kepada Allah, ya Allah, saya berjanji kalau engkau memberikan keutamaan, kelebihan kepada baik berbentuk harta maupun jabatan, pasti saya akan mengeluarkan zakat, akan memenuhi janji-janji ini.
kemudian pasti saya akan menjadi orang-orang soleh sesuai dengan syariatmu. Tapi kenyataannya kalau sudah jadi caleg, kalau sudah jadi dewan, boro-boro. Si salabah kalau sudah kaya, nggak ingat terhadap janji. Jadi ini menjadi asbabun nuzul ayat tadi turun. Ya. Karena sudah kadung diucapkan oleh Rasulullah celaka, ya. Kemudian banyak saudaranya kisah salabah sia cilaka, kemarin turun ayat Quran, coba langsung. Ayat Quran turun itu dikasih tahu ke kisah salabah sia, ya Allah. Teu sia. Ya, ayat Quran kamari khusus turun gara-gara maneh teh turun model gitu. Goreng teh di akhir zaman dia bakal jalan maloba. Ya. Sampai nu teu jadi caleg gagal atau stres, anu jadi atau jadi orang munafik dan tidak memenuhi janji, malah memperkaya diri sendiri. Ya, pilih saya. Kalau saya jadi jalan bagus ya. Tapi kayunya tuh isukan saat. Era beda 8 menit dianggap. Ya. Waduh. Ai meme jadi mah datang tadi. Tarawih keliling. Tarling. Pengajian sungkem cium tangan lagi bolak-balik. Nyebut nage kapuring Kang Haji. Waduh, enggeus jadi mana kuring di pasar Minggu leumpang ditabrak make mobil. Wauhun ge henteu. Lobatan gitu tak? Lobatan gitu. Ya Allah, nasibna bakal jadi kisah labat teh. Hati-hati. Memang hidup bakal di dunia doang. Enggak. Hidup kita di dunia itu sementara loh. Yang lama tuh hidup di akhirat. Tapi kalau lamanya celaka, di akhiratnya celaka, lamanya celaka itu khalidina fiha. Cilaka nasallah, ya Allah. Ngeri. Gak pernah berhenti, gak pernah dikasih ada dispensasi, gak pernah dieureunnan heula sakudu panas turunan henteu. Aus minta saeutik atuh saeutik ka ahli surga. Ahli surga coba be alungkeun atuh eta apel hiji we. Kira-kira di alungan moal. Siapa orang surga teu meunang. Katempo ge tina kaca. Ngalungkeun ge hese jauh. Mentok kena kaca. Jadi ai katempo ku ahli surga katempo tina TV. Urang mere kana TV bisa teu? Ai TV-na katempo. Jelema keur disiksa Firaun keur burial mencelik nya jejerita mentang hayang nginum ka ahli surga. Kadenge ku ahli surga nya menta apel saeutik mah hayang ngegel nya kadenge ku ahli surga tapi cek ahli surga kumaha ieu mere enak kana TV ieu. Kirimkeun lewat WA. WA nanti geus kabeuleum nu manehna mah. Ya. Urang boga WA ge nu aya mah di ahli surga. Ya Allah. Begitu para pejabat yang munafik ya, nanti yang jalil janji-janjinya tidak ditepati terhadap rakyatnya, malah rakyatnya disengsarakan, maka nasibnya akan sama masuk neraka di akhirat. Ma'udzubillahi min dzalik ya. Akhirnya innallaha mana'ani an aqbala minka, sampai Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah melarang aku untuk menerima sodakohnya si Sa'labah walaupun dia mau ngasih sodakoh. Jengkel Rasul berkali-kali diberi kesempatan
Ya salabah sampean meh datang ieu. Jadi Quran tuh harus ada contoh. Harus ada bukti kalau di zaman Rasul. Ya. Kalau di sini kan di zaman Quran ini ada kalimat ya nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Maka kalau sudah oleh Allah diturunkan jadi orang yang merugi seperti Abu Lahab, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Ya Allah. Dan harus ada contohnya biar jelas. Ya, cek Kanjeng Rasul saking jengkelnya, saking sudah nasihat sudah enggak mempan, utusan demi utusan dikirim. Ya, akhirnya Allah lewat wahyunya menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah melarang saya untuk menerima sodakohnya dari salabah. Kalau itu kan udah tutup selawang si kotaka tuh. Hampurana. Namun ku Allah mas ulah kajen teh di salabah celik getih lamun isukan pageto datang mikeun harta atau ngaluarkeun zakat ulah diterima. Rasul kalau udah ngomong begitu selesai. Ulah diterima. Ya Allah, sampai akhirnya Rasulullah berangkat ke rahmatullah. Tuh kalau masih Rasul ada mungkin bisa diomean eta. Lamun daek minta hampura ka Kanjeng Rasul. Tapi Rasul geus maot. Kabawa keburu meninggal Rasulnya. Ya. Dan omongan Rasul itu pasti nyata. Seperti begini nih, ketika mau perang Mu'tah itu perang orang Islam yang sedikit jumlahnya dengan orang kafir yang jumlahnya banyak. Sampai Rasulullah sebelum berangkat itu menyerahkan al-liwa, bendera bukan al-liwa, ar-raya, bendera perang nih. Kalau ini bendera negara Rasul, kalau ini bendera perang. Sebelum perang itu ar-raya itu bendera yang berwarna hitam itu diserahkan kepada Ali dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan ar-rayata liman yuhibbullah wa yuhibbuhu. Aku besok akan serahkan ar-raya ini kepada orang yang Allah cintai dan dia pun mencintai Allah. Jadi Rasul ngomongnya gitu. Aku akan serahkan raya. Raya itu bendera ini. Bendera yang berwarna hitam. Aku akan serahkan ar-raya, bendera yang berwarna hitam ini kepada orang yang Allah cintai dan dia pun mencintai Allah. Kata para sahabat gedaikeun sare kabihan. Hayang kaasup jelema anu dicintai ku Allah, jeung manehna ge mencintai Allah. Umar yang biasanya enggak mau jadi panglima, Umar sangat berharap. Cek Umar, biasanya aku dengan jabatan enggak tertarik. Tapi Rasulullah ngomongnya seperti itu hanya satu kali di zaman itu. Seumur hidupku, kata Umar, aku ingin jadi panglima perang, jadi jenderal. Karena ada kalimat itu. Besok pagi subuh-subuh ar-raya ini, bendera perang ini akan diserahkan kepada seseorang yang dicintai Allah. Waduh. Ya Allah mencintai. Ya. Wih. Gitu. Para sahabat begitu tak. Akhirnya ternyata anu dipanggil isuk-isuk para sahabat kabeh begadang. Paseren-seren dina panto Kangjeng
Rasul. Hayang kaasup jalma anu dipika cinta ku Gusti. Itu tah ya para sahabat mah. Bikeun ka teu sare. Urang mah supaya dipika cinta ku Gusti Allah. Nya, kita begadang meleleh menjemput Lailatul Qadar ge, sare teu? Beda dengan urang jeung para sahabat itu. Para sahabat mah teu sare. Sebab geus aya kalimat isukan bakal dipasrahkeun ka jalma anu dicintai ku Gusti. Ternyata pas Kanjeng Rasul keluar tina lawang panton ditaroskeun Ali bin Abi ayeuna Ali. Cek para sahabat, Ali keur nyeri panon ya Rasul, sakit mata. Manggil. Wah. Cukup ku kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ber. Ya. Sakit matana langsung diserahkeun akhirnya bendera roya, bendera perang itu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Tapi ketika mau perang Mu'tah, beliau begitu ngomong. Nanti kalau yang meninggal itu ya Zaid bin Harisah, maka bendera panglima perang diserahkan kepada Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far meninggal, maka bendera diserahkan kepada Abdullah bin Rawaha. Tilu urang disebut ku Kanjeng Rasul. Tilu urang disebut ku Kanjeng. Kira-kira lamun urang rek perang. Ya, cek Kanjeng Rasul lamun si fulan maot maka nu nyekel bendera berikutnya nyaeta si fulan, si A, kemudian si B. Lamun si B maot, maka ya yang memegang bendera berikutnya adalah si C. Kira-kira lamun disebut ngaran Pak Udin berangkat jihad mah. Sieun mah orang kaum gading mulai berangkat. Komodo eta geus disebutkeun ngaranna. Lamun RT Isak maot, maka kepemimpinan serahkan ke Bapak Ahmad. Lamun Bapak Ahmad maot, diserahkan ke Bos Ija. Berangkat maot kira-kira. Kanjeng Rasul masa ciduh metu saucap. Masalah sahabat tahu betul. Kalau Rasul ngomong begitu, ya pasti ya. Aing maot ieu. Sahid. Bener. Orang pasukan musuh lebih banyak. Akhirnya yang diomongin tadi betul semuanya syahid, ya. Yang kepemimpinan diambil alih oleh Khalid bin Walid yang berhasil, ya, memukul mundur pasukan di perang itu. Coba saksi dumet tuh saucapnya ta Rasul mas. Maka ngomong ke si kisah labah ngomong begitu udah. Apalagi keburu meninggal, udah selesai sudah. Ya. Akhirnya eta kisah labah datang, Paja'a geus maot, ya Paja'a biha mamawa eta si Sa'labah moekna digiringkeun sabaraha tronton boa, mun ibaratkeun digiringkeun teh mah, ya. Mun aya truk mah meureun baheula, kana truk dulu. Ya. Didatangkeun biha ila Abi Bakrin Siddiq kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya. Faqala kemudian berkata aqbil shadaqati, cek Salabah Khalifah abdi mohon supaya ditampi ya zakat abdi. Qala Abu Bakar Pak Aba Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar enggak mau menerima, menolak. Qala dia berkata, lima yaqbiluha minka, ya. Qala lam yaqbalha minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana aqbiluha falam yaqbalha. Ya Allah. Kata Abu Bakar,
ini sedekah sudah diamanahkan kepada Rasul bahwa kalau salabahnya walaupun ngasih, Allah sudah merintahkan untuk ditolak. Sesuatu yang telah ditolak oleh Rasul, masa aku harus menerima? Tuh. Keburu wafat manten Kanjeng Rasul. Para sahabat nggak mau menerima. Karena udah ada omongan Rasul, kalaupun nanti Sa'labah datang ke sini menyerahkan harta zakatnya, maka Allah memerintahkan untuk menolaknya. Kalau sudah begitu keburu meninggal, ya kuncinya ada di Rasul. Kata Abu Bakar, masa sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul untuk ditolak aku terima? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin aku melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Kemudian summa ja'a biha ila Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi khilafati. Ayat khilafah ini. Ayat khilafah dengekeun nya. Jadi tuluy datang eta kisah Labah dengan membawa zakat kepada Umar bin Khattab, ya, fi khilafatihi, ketika Umar sudah jadi khalifah. Ya. Khalifah itu orangnya. Kalau sistemnya namanya khilafah. Di zaman Umar jadi khalifah, kemudian memimpin sistem pemerintahan yang bernama khilafah, fi khilafatihi, ya, di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, faqala aqbil shadaqati, ya, tapi bukan berbicara khilafahnya. Jadi di kitab baheula oge nya khilafah teh tos ayat. Jadi jangan merasa canggung aneh, ya, ngadenge khilafah digogoreng ku orang kafir, laju orang milu ngagogoreng, padahal khilafah ajaran Islam. Jangan terpengaruh dengan provokator orang-orang kafir, orang-orang zalim yang ingin menjelek-jelekan Islam. Kalau kita sudah menemukan dalil, ini ada kalimat khilafah di sini. Walaupun bukan bab khilafah yang kita baca, maksudnya dia datang ketika khilafah dipimpin ku Umar bin Khattab. Datang lagi kisah Labah menyerahkan sebagian hartanya, zakatnya supaya diterima oleh Umar bin Khattab. Faqala lima yaqbalaha minka wa ana aqbaluha wa lam yaqbalaha. Ya. Bagaimana aku bisa menerima zakatmu sementara Rasul sudah pernah memerintahkan untuk menolaknya. Abu Bakar juga menolaknya ketika Abu Bakar jadi khalifah. Wafat Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, datang lagi dia. Kemudian tadi nama sugan yang sugan aya geus ganti pemimpin mah hayang nyalametkeun diri ieu kumaha nya. Di seneng-seneng ge teu seneng, di tenang-tenang ge teu tenang. Tapi pan Quran mah kudu bener-bener terjadi. Lamun geus kaburu turun ayat seperti tabat yada abi lahabi wa tab, menyatakan celaka Abu Lahab, maka nya Abu Lahab kudu cilaka. Padahal ayat itu turun Abu Lahabnya masih hidup. Sama dengan ayat ini turun, Sa'labahnya masih hidup, tapi sudah menyatakan bahwa ayat ini bakal celaka. Bahkan Rasul sudah berkali-kali mengingatkan, mengirim utusan berkali-kali sampai turun ayat menyatakan bahwa dia akan celaka kisah Labah. Ya. Wah, datang ke Utsman begitu juga, ya, ketika Utsman jadi khalifah di masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Datang, ya Amirul Mukminin, khalifah, coba ya tampi ya, zakat abdi. Utsman juga ya menolak ya zakat yang diserahkan oleh fi khilafati Utsman. Itu ayat dari khilafah Utsman, fi khilafati Utsman. Jadi anak
Faqala lima yaqbaluha minka wa ana aqbaluha wa lam yaqbaluha wa halaka sa'laba fi khilafati Utsman. Ya. Jadi cilak mautna Sa'labah teh fi khilafati Utsman nyaeta di zaman kekhilafahan Utsman bin akhirna Sa'labah kolot manten. Ya. Maut, lain maut modar atau gitu mah. Ya, Sa'labah modar. Ya, modar dalam kebakhilan, modar dalam kekikiran, wa hubbal mal dan sangat mencintai harta, wa tarkuz zakat dan meninggalkan meninggal dalam keadaannya tidak mau mengeluarkan zakat. Kira-kira jalan anu tara ngazakat cilaka apa? Selamat. Ya. Atuh sami itu. Engke bakal dihijikeun jeung Ki Sa'labah. Ini peringatan bagi kita semua, ya. Maka ulah ngarasa beungar, ulah ngarasa loba harta yang kita miliki itu titipan dari Allah, ya. Maka berikan hak-haknya, ada hak milik fakir miskin. Oleh karenanya dalam Islam itu kaila takunu daulatan baina agniya minkum, supaya jangan terjadi berputar kekayaan itu hanya di tangan orang-orang kaya saja. Jangan sampai harta itu aya dina leungeun nu beunghar do. Artinya pemerataan ekonomi itu harus terjadi. Kalau umat Islam punya khalifah, maka bukan seperti hari ini. Kalau hari ini mah kan nu beunghar nambah, yang kaya nambah, yang miskin nambah. Kalau dalam Islam kaila takunu daulatan baina agniya minkum, supaya jangan sampai terjadi kekayaan itu hanya digenggam oleh orang-orang kaya. Ya, makanya ada zakat, ya, ada pengelolaan kekayaan alam yang nantinya adalah milik rakyat. Nah, salah satu hadisnya kita akan bahas besok, asyuraka, ya, al-muslimuna, ya, syurakaun fis salas. Kaum muslimin atau rakyat itu punya hak, ya, punya hak, punya andil. Urang teh boga andil ya, kabehan. Bisalasin dina tilu perkara, ya, bilma wana wal qalam. Insyaallah besok kita bahas, ya, sehingga nanti ketika Islam diterapkan khilafah berdiri, maka kesejahteraan itu bisa dinikmati, ya, karena pemerataan ekonomi itu rata kepada seluruh rakyat, bukan berputar di antara orang kaya saja. Nah, sekarang kalau ada sistem kapitalis itu beunghar itu orang-orang para kapitalis, pemilik modal atau yang disebut dengan oligark, ya. Maka ibu-ibu juga harus ngerti, naon cenah oligark, oli motor gitu, nu perhatian lain oli motor. Ya, para pengusaha yang mengendalikan, yang menguasai kekayaan milik bapak-bapak, milik kita semua, milik tentara, milik polisi, milik rakyat Indonesia, orang Kristen, milik orang Buddha, milik orang Konghucu, milik orang, semuanya itu malah dikuasai oleh seseorang yang disebut dengan para konglomerat. Itulah menjadi penentu. Sehingga kemarin pemilihan itu, ya, pemilihan kan dagelan semua, drama, settingan. Sebab yang penguasa yang sebenarnya ini nih, yang megang duit dari batu bara aja kemarin 63 triliun, 63.000 triliun dikuasai oleh ini nih. Jadi kalau hanya 1.000 triliun dari 63.000 triliun dikeluarkan untuk membeli pemilu, KPU-nya dibeli, capresnya dibeli, cawapresnya dibeli, MK-nya dibeli, 1.000 triliun, ormasnya dibeli,
Yang suka ngomong kencengnya dibeli. Beres. Ormas tertentu 5 triliun. Ya, partai ini 5 triliun, partai ini 5 triliun, karena seberapa triliun? Karena 15. Mau dikeluarkan 1.000. Lubangnya itu. KPU diberi sekian triliun ge loba. Polisi sekian. Ya. Desa, KB desa dibeli. Cuk. Semiliar kepala desa. Bukan dijanjikan 2 miliar. Kayak apa nih? Jempling. Ya. Untuk menetapkan supaya dia berkuasa. Ya, memiliki harta 63.000 triliun dari batu bara saja. Dikeluarkan 2.000, aduh. Masih aya kene 60.000 triliun. Ini sebenarnya penguasa yang sebenarnya. Maka dalam sistem demokrasi itu karena menggunakan ekonomi kapitalis akan seperti itu. Siapapun yang memimpin, jangan sok tahu, ya, ngaji tarah naon henteu, ngarti henteu, nyahona aing yo partai aing. Ngerti juga enggak kemana arah perubahan, ya. Oleh karenanya tidak akan ada perubahan selama menggunakan demokrasi kapitalisme. Siapapun tetap akan menjadi golek, siapapun akan menjadi wayang. Dalang yang sebenarnya adalah yang punya uang tadi, pengusaha, konglomerat jadi dalangnya, pemimpinnya jadi golekna atau jadi pemimpin rek henteu kumaha wayang we. Wayang ku masih buta dari gua hantu, ditonyok ku si Cepot, keluar utah mie. Atuh meureun diutahkeun ku dalang ieu. Arjuna bisa hiber ngawang-ngawang. Kajeun teuing eueuh rest area di luhur bisa ngopi dari hiber. Atuh hiber nah ge dihiberkeun ku ayeuna teh Indonesia kitu. Nu hiji kita joget gemoy. Anu ditah saha anu eta. Dalamna. Nu ngamodalan sabaraha atuh eta. Ya. Maka satu-satunya umat Islam di Indonesia kalau ingin berubah harus menggunakan sistem Islam yang dicontohkan oleh Rasul kepada para sahabat anu disebut tadi namina khilafah. Kekhilafahan Umar bin Khattab, kekhilafahan Utsman bin Affan, kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ini tarawih kurang disebut. Makanya orangnya disebut Al-Khalifatul Awwal li Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallu salatan tarawih raka'ataini jami'a rahimakumullah. Kudu kitu tak Bilal teh. Pasal lima. Kalau gitu cenah setengah 9 karena beres tah. Memang genya yang gaduh. Tapi nu kitu nu lakunya. Sabodo teuing peringatan ala hadini abdul salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك دولة الخلافة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سارع الحساب يا مهزم الأحزاب أهزم اليهود والمشركين والرأسماليين والاشتراكيين والشيوعيين أجمعين وعوانهم. اللهم دمرهم مددا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقل عددهم واجعل أسلحتهم دائرة عليهم وزلزل تحت رجلهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم دمرهم ومزقهم مددا ولا تسلطهم منهم عادا. اللهم إنا نسألك دولة الخلافة على منهاج النبوة لتطبيق شريعة الإسلام ولدعوة إلى إنهاء العالم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.